Begitu ya, jadi Rasul SAW sebagai orang terbaik itu dalam keluarganya, maka PR kita mulai hari ini buat kita dan untuk keturunan kita setelah kita, jangan mengulangi kesalahan kita berumah tangga modalnya cuma cinta. Itu kesalahan fatal. Kenapa kau nikahi dia? Aku cinta sama dia. Cinta doang. Apalagi definisi cinta hari ini, Pak. Jujur, kita itu hari ini belajar cinta tidak dari Islam. Saya pernah bikin bedah buku dengan dua orang, dengan teman saya tentang masalah cinta. Saya bilang, yuk kita ajari masyarakat tentang cinta. Bahwa ulama besar, pakar fikih, pakar tafsir, itu bukan cuma ngomongin fikih tafsir, Pak. Kan kalau ngomong fikih kan antum tahu lah betapa berat ilmunya ya kan. Ulama beda pendapat, dalilnya ini, kesimpulannya ini, mana yang lebih kuat. Ternyata ulama-ulama itu juga nulis buku yang ringan sesuai dengan kehidupan kita. Bahkan mereka menulis tentang cinta. Nah kita tuh nggak pernah belajar cinta dari kitab ulama. Indahnya sama, Pak. Sama. Mengharu birunya sama. Kayak orang jatuh cinta. Cuma karena yang nulis ulama pasti mulia. Nah itu bedanya. Tapi belajar cinta hari ini kan cinta picisan, Pak. Romeo Juliet, ya. Apa indahnya mati bunuh diri gara-gara cinta? Itu cinta picisan, cinta murahan. Apa indahnya? Coba Anda lihat. Itu di pertemuan saya bilang, coba antum cari bukunya. Ada dua-dua yang diterjemah sudah itu. Yang satu buku yang ditulis dari negeri timur, yang satu ditulis dari negeri barat dalam Islam. Yang negeri timur yang tulis Imam Ibnu Qayyim, Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang bercinta. Yang dari barat ditulis oleh ulama besar Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menulis buku Tauqul Hamamah. Tauqul Hamamah itu kalung merpati bahasa kita. Tentang cinta dua-duanya. Luar biasa. Jadi anak-anak kita ini memang harus dibimbing kan, namanya orang anak muda jatuh cinta itu sudah fitrahnya. Memang begitu. Kalau punya anak, banyak anak mulai masuki usia menjelang balik atau balik. Bahasa kita masuk usia remaja namanya. Itu kan terus kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis. Itu sudah benar. Benar apa nggak benar? Benar. Ya nggak benar kalau suka dengan sesama jenis, itulah itu nggak benar. Kalau dengan lawan jenis sudah benar. Cuma bagaimana memandu cinta itu? Belajarlah dari kitab-kitab ini. Gitu, Pak. Itu masalahnya tadi. Makanya definisi cinta hari ini yang ada di generasi kita itu kan literaturnya sinetron, literaturnya film tentang cinta itu begitu, hati mengharu biru, luar biasa. Kita belum tahu tentang tema cinta yang jauh lebih indah. Indahnya sama, tapi mulianya yang beda. Nah itulah, maka kalau hari ini orang nikah modalnya cuma cinta, bahaya, Pak. Dalam bahaya itu, dalam bahaya. Nggak lama itu. Karena definisi cinta hari ini pendorongnya murni fisik rata-rata. Murni fisik. Jarang yang maunya gini. Saya punya teman, ya mohon maaf, saya punya teman. Teman saya laki-laki, wajahnya tampan. Begitu nikah, istrinya wajahnya biasa. Saya bilang ini mesti ada sesuatu di balik ini, saya nggak tahu apa. Saya cari beritanya, bener, Pak. Karena ternyata teman saya ini memang di negeri rantauan jauh, nggak ada saudara, nggak ada sanak. Begitu sakit di rumah sakit, dialah yang ngurusi dari awal sampai akhir. Gitu. Yang begitu agak langka, Pak, kalau di sini, ya kan? Agak jarang orang pertama dilihat wajahnya. Makanya dalam bahaya ketika tema rumah tangga babnya cuma cinta. Karena wajah itu pasti akan menua, nggak lama juga nggak menarik. Sudah lama, ntar lagi juga nggak menarik. Satu, Anda mau poles pakai bedak sekilo pun nggak, tetap aja. Oke. Yang kedua, begitu Anda nikahi, kan besok akan kelihatan lebih cantik lagi, lebih menarik lagi. Itu kenapa rumah tangga berantakan hari ini. Modalnya cuma cinta. Nah ini perlu diilmui supaya kita punya panduan. Sekali lagi mudah, ini ilmunya nggak sulit sama sekali. Satu, begitu antum pegang Quran, ini Ramadan, Masya Allah bulan Quran, antum pegang Quran, ada terjemahannya, baca terjemahannya. Kalau mau lebih dalam, beli tafsir, baca tafsirnya.
Setiap ada pembahasan tentang keluarga, tentang anak, tentang bapak, tentang ibu, tentang apapun, tentang suami, tentang istri di Quran, atau berhenti sebentar, berhenti, tidak daburi, direnungi, dapat apa di situ? Itu. Yang kedua, karena Nabi memberikan jaminan bahwa Nabilah orang terbaik, sudah, sekarang gampang. Kalau begitu, tinggal dibuka tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan istrinya, umpamanya. Itu luar biasa indahnya. Luar biasa. Tadi saya bicara tentang cemburu. Cemburu itu kan ada ilmu sendiri. Cemburu itu kalau tidak ada dosa, ya, kalau melampaui batas menghancurkan. Itu cemburu itu. Kalau nggak ada dosa, masuk neraka. Cemburu itu kalau nggak ada masuk neraka. Pernah tahu hadisnya? Ad-dayuth itu orang yang gak punya cemburu. Terserah kamu mau ngapain, kamu mau buat dosa, kamu mau selingkuh, kamu mau jalan sama siapa, orang gak ada rasa cemburunya. Seperti yang bisa kita lihat di dunia barat hari ini, ya kan? Orang lagi duduk baik-baik sama suami sama istri, kan? Terus diajak dansa sama orang lain, biasa aja kan? Ad-dayuth itu gak mungkin masuk surga. Nabi sudah sampaikan, itu jangankan masuk surga, mencium aroma surga, yang surga tercium aroma wanginya sekian perjalanan, itu aja nggak akan terjadi, apalagi masuk surga. Jadi hati-hati loh, ada youth itu, cemburu nggak ada. Tapi yang kedua, kalau cemburu itu melampaui batas, rusak. Makanya ada manajemennya, namanya manajemen cemburu. Pernah belajar itu? Nah, harus belajar. Dari mana belajarnya? Dari keluarga Nabi. Setiap Anda ketemu kisah di hadis ataupun di sirah nabawiyah tentang kecemburuan istri Nabi, baik, maka Anda harus kumpulkan itu, ya kan? Itu jadi pelajaran. Itu jadi pelajaran, Pak. Karena kadang-kadang, ini saya buka sedikit. Kadang Nabi itu menyikapi cemburu, itu kadang-kadang dengan senyum-senyum aja. Senyum-senyum, ya kan? Ada istri beliau kan, karena ini yang kalau Nabi itu cemburunya menarik kok, karena istri Nabi cemburu sama istri Nabi yang lain. Kalau di kita ini sekarang repot, karena istri kita cemburu sama anak tetangga, repot. Bukan istri kita, kalau sesama istri cemburu kan normal, Pak. Ini udah istri saya, ini juga istri saya, ya kan? Terus cemburu wajar. Lalu cemburu sama yang bukan istri saya, loh, bayangkan kan aneh nantinya, ya kan? Nah, Rasul menyikapi itu kadang senyum. Istri Nabi cemburu ke istri lain gara-gara masalah makanan kan. Memang begini Bapak Ibu, saya juga sering sampaikan, kalau namanya makanan itu kalau di mata bapak-bapak memang biasa banget. Apa sih cuma makanan sepele banget, itu buat laki-laki, Pak. Pakai bapak-bapak, mari kita belajar juga tentang perasaan wanita. Kalau di mata perempuan, bapak-bapak, makanan itu istimewa, luar biasa. Maka saya sering sarankan, kalau di rumah istri nelpon, WA, SMS, atau kemudian ngirim pesan, atau sampai rumah Anda dikabari, aku tadi masak loh buat kamu, tolong dimakan, Pak. Tolong dimakan, walaupun kenyang. Kadang-kadang kan nggak pakai rencana itu, dia ceritanya ingin buat surprise. Ternyata kita udah makan di luar sama teman-teman, ya kan? Jangan bilang, udah kenyang, makan terima teman-teman. Iya. Istri sih ngomongnya tetap biasa, ya sudah nggak apa-apa, tapi ngenes itu, Pak. Kalau Anda pengen tahu, ngenes itu. Yuk kita lihat contohnya Nabi loh. Di contoh Nabi ada. Rasul contohkan itu, Pak. Rasul kan kebiasaan beliau kalau pagi-pagi habis subuh, seperti kalimatnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kalau habis subuh Nabi duduk di masjidnya sampai terbit matahari. Ya kan? Begitu terbit matahari, Nabi keluar dari masjid, pulang ke rumah. Nabi pulang ke rumah itu nyari sarapan di antara aktivitasnya. Maka dalam beberapa riwayat Nabi nanya ke istrinya, manapun istrinya, Nabi tanya, hal indak syai, kamu punya sesuatu apa enggak? Nabi nanya juga sesuatu, Pak. Ya makanan maksudnya nggak mesti harus ada sayur asem apa enggak mesti juga, apa aja lah, ya kan? Maksudnya sesuatu itu apa aja, ada apalah yang ada apa aja. Jadi mohon dibuat simpel, Pak. Urusan kuliner itu mohon jangan dipersulit. Maka saya minta juga di pelajaran, anak-anak kita itu jangan diajari makan dengan pola kuliner yang rumit. Itu nanti buruk efeknya, karena buat Rasul dan sahabat makan itu urusan paling sepele.
paling sepele. Boleh, Anda kuliner boleh sama keluarga, tapi Anda harus berikan pendidikan bahwa ini makan tuh nggak mesti harus begini. Makan ada, dimakan nggak ada, sudah bismillah nyari yang lain. Ternyata makan keselio masaknya ya kan, sudah bismillah, nggak ada, sudah cari tempat lain sih, dibuat sederhana, ya kan? Jangan makan, wah ini salah penyajian, penyajian cukup ribut. Urusan penyajian apa ribut? Ini harusnya garpunya sebelah kiri, garpu sebelah kanan nggak apa-apa. Yang penting makannya pakai tangan kanan, itu bener. Garpu sebelah kiri, depan, belakang nggak ada urusan. Subhanallah. Ini ngerembet begini, Anda tahu nggak Pak? Yang ngajari naruh garpu di mana, siapa yang ngajari? Belum pernah tahu ilmunya. Anda tahu nggak itu penyebab kejatuhan Andalus Pak? Nggak tahu, kapan-kapan lah. Terus ngomongin kuliner. Loh, ilmu memang ada ilmunya itu. Dan itu bahaya Pak. Makanya Nabi ngajari itu. Simpel aja, nggak ada. Jawaban istri kadang-kadang nggak ada Pak. Nggak ada ya Rasulullah. Sudah saya puasa. Simpel. Nggak ribut-ribut gitu. Lah emangnya kemarin kenapa nggak masak? Kan kemarin tadi katanya belanja. Lah ini ya nggak ada, sudah selesai. Wassalam gitu loh Pak. Kasih ribet amat urusan makanan. Subhanallah. Itu nyiksa itu Pak. Suatu hari Rasul datang. Kok tumben nggak nanya makanan? Biasa nanya makan pagi-pagi. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kemarin tuh ada sahabatmu datang ke sini ngasih makanan kesukaanmu. Nah itu his itu korma ditumbuk jadi campur dengan apa namanya itu tepung dengan minyak zaitun segala macam Pak. Enak. Ngasih his makanan kesukaanmu, aku simpan untukmu. Begitu loh Pak. Istri itu kalau makan ikat suami. Itu sudah dari sononya, ada pelajarannya. Emang bapak-bapak ya kan? Saya nggak lanjutin Pak, sampai gitu doang. Segitu doang, kadang nggak lebih dari itu. Insya Allah sih sama aja, nggak ada masalah kan? Nabi bilang, tadi itu aku niat puasa pagi ini, makanya kan nggak nanya makanan. Aku tuh niat puasa, tapi sudah karena kau simpan makanan kesukaanku untukku, kesini aku makan. Nabi buka puasa sunnah itu Pak. Puasa sunnah loh, buka Nabi. Kenapa? Membahagiakan istri itu wajib hukumnya. Ini ibadah sunnah, yang sunnah harus dikorbankan. Tuh, makanya saya bilang, makanan itu di hati wanita nggak sembarangan. Karena itu bagian dari wanita kalau masak pakai jiwa Pak, bukan pakai penggorengan. Masak itu pakai cinta, pakai rasa. Insya Allah kan. Kadang-kadang mungkin sambil meneteskan air mata ya kan. Iyalah pedes kok kena bau. Iya Pak. Jadi hadirin rahmati Allah. Itu contoh bahwa Nabi dengan istrinya antum bisa pelajari dalam segala hal yang detail. Itu semua ada dalam buku Sirah Nabawiyah, nggak sulit nyarinya. Dan setiap berjumpa seperti itu maka tolong dipelajari. Ini buat kita jadi apa ya? Begitu juga Nabi SAW umpamanya dengan anaknya. Dengan anaknya cuma cuplikan-cuplikan contoh. Intinya saya cuma sampaikan satu hal. Anda harus belajar dari membaca buku-buku tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Disitulah panduan keluarga terbaik.